Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Nisa dengan NIM 801111825300023 dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan mengerjakan untuk tugas Pascal yang nomor 3, yakni membuat kalkulator sederhana dengan input 3 nilai dan 2 operasinya. Nah, jadi saya akan mengerjakan untuk nomor 3 di sini. Yang pertama dilakukan adalah kita membuat terlebih dahulu nih untuk nama programnya. Ini opsional sebenarnya. Nomor 3. Oke, setelah ini kita masukkan untuk variabelnya. Nah, untuk variabelnya itu kita bisa menggunakan huruf sesuai yang kita mau. Ini saya akan menggunakan BC aja. BC ini untuk bilangan yang akan kita input nanti. Real. Real. Ini juga real. Setelah itu operasi 1 dan operasi 2. Nah, ini untuk tipe datanya itu adalah data char. Kenapa char? Karena kan untuk operasi itu dia menggunakan data-datanya dalam bentuk simbol ya, tambah, kurang, bagi, kali. Nah, sedangkan untuk real integer itu kan untuk data yang mana merupakan numerik gitu. Nah, cara ini artinya karakter. Spasi aja dulu. Oke, setelah ini kita bisa untuk buat untuk mulai. Setelah kita masukkan semua variabel yang dibutuhkan. Nah, yang pertama itu adalah saya membuat judul terlebih dahulu nanti di bagian atas ini. Kita tulis write. Membuat kalkulator sederhana. Berarti nanti di sini akan tampil membuat kalkulator sederhana. Jangan lupa kita berikan tanda titik koma. Terus kita mau bikin spasi, tapi kan dia nggak bisa kalau misalnya langsung spasi gitu kan. Kita tulis aja di sini right line lagi. Terus kita pilih aja spasi. Yang muncul itu kosong. Oke, selanjutnya kita ingin membuat untuk input nilainya. Nah, di sini kita gunakan menu yang sama, right line. Kita gunakan right line atau right saja. Tapi karena saya ingin dia itu untuk nilai itu di bawah, jadi right line. Right line, input nilai A. Nilai A. Selanjutnya kita set A. Ini akan membaca dari si A yang kita input nanti. Selanjutnya sama, cuman bedanya kita akan masuk ke operasinya nih. Berarti right line. Nah, di sini. Ini kata-katanya kita bisa disesuaikan. Pilih operasi pertama. Pilih operasi pertama. Nah, untuk operasi itu kan ada tambah, terus ada kurang, terus ada bagi. Bagi itu di sini ditandakan dengan garis miring. Juga ada kali. Kita tutup kurung lagi. Nah, baru di sini kita read bisa tuh sesuai dengan variabel tadi. Yang keempat ada titik koma. Lalu sama kita input nilai lagi, cuman kita bedanya ini kita input nilai B. Cukup aja biar lebih cepat. Ini ganti jadi B. Ini juga kita ganti jadi B. Nah, selanjutnya kita operasi lagi. Kita copy. Nah, ini berarti kita ganti aja nih operasi kedua. Ini variabelnya jadi OP2. Nah, selanjutnya sama kita buat yang C-nya. Ganti jadi C. Ini juga kita ganti jadi C. Oke, ini nanti akan muncul di bagian inputan ini, yaitu input nilai A, 2, baru kita masukin inputannya.
pun seterusnya. Oh iya, untuk ini kan ada peralihan nih dari bilangan atau numerik, tiba-tiba dia masuk ke char atau karakter. Nah, di sini kita bisa menggunakan redline. Kenapa menggunakan redline? Karena kalau misalnya kita gunakan red saja, dia itu setelah kita enter, nantinya dia akan langsung masuk ke red B. Jadi dari red A ke red B. Jadi yang di input itu melewatkan yang OP1. Karena dia tadi tidak dikasih lens. Maka di sini kita tambahkan lens semua. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk untuk ke operasinya nih. Nah, untuk di sini kita menggunakan penyataan kondisi atau if. If. Nah, ini kita akan membuat dulu nih kalau misalnya dalam perhitungan. Nah, itu kan kita otomatis akan menghitung dari yang pangkatnya yang lebih tinggi gitu kan. Dalam operasi sederhana itu kan ada tingkatan. Kali sama bagi kok kali dahulukan, tambah kurang itu dia dikerjakan setelah kali sama bagi tadi. Nah, di sini untuk itu kita kan harus memperhatikan dulu tuh ke operasi yang kedua ya. Karena kan operasi kedua itu jadi patokan nih. Kalau misalnya operasi kedua itu ternyata bagi atau kali, berarti itu dulu yang harus dikerjakan gitu kan. Nah, berarti kita tulis di sini. If operasi OP2 OP2 sama dengan tanda petik ambil sama dengan kali. Nah, sama dengan kali atau OP2 sama dengan bagi, maka kalau ini kita biar rapi ya, biar kita kelihatan bedanya. And begin. If kita masuk ke if lagi, jadi kalau misalnya tadi kondisi ini terpenuhi, dia akan masuk ke kondisi selanjutnya. Operasi OP2 sama dengan bagi dan C sama dengan 0 sama dengan 0 dan bikin lagi. Berarti kalau misalnya operasi ini terpenuhi, maka akan dijalankan yang ini. Maka akan dijalankan kalimatnya nih. Right, learn. Tidak berdefinisi. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk bagian yang ini. Nah, di sini jika operasi 2 itu merupakan kali atau bagi, maka akan dijalankan program. Programnya itu adalah kalau misalnya operasi 2-nya itu sama dengan bagi dan C-nya itu sama dengan 0, maka hasilnya itu adalah tidak terdefinisi. Kenapa? Karena kalau misalnya nih operasi 2 itu kan antara B sama C ya. Kalau misalnya B-nya itu merupakan bilangan real. Terus C-nya ini dia 0. Nah, kalau 2 bagi 0 kan itu tidak terdefinisi, maka akan dijalankan program yang ini. Begitu. Lalu setelah ini kita end. Nah, ini gunanya biar kita tidak rancu. Ini kita jadikan sebaris gitu ya. Oke, selanjutnya. Kita masuk lagi ke kondisi selanjutnya. Dalam kondisi lagi. Kalau misalnya si operasinya itu kali. Ini kan tadi operasinya bagi ya. Nah, ini untuk operasi 2-nya itu sama dengan bagi. Kali. Dengan kali. Oke. Dan, maka yang akan dijalankan itu adalah dan terus begin.
maka dia akan menjalankan program hasil titik dua sama dengan B dikali C. B dikali C. Oke. Terus kalau misalnya ini kan tadi dia kalau misalnya C-nya 0. Nah, kita buat lagi kondisi di mana kalau misalnya si C-nya itu nggak 0. Jadi kita buat if OP2 sama dengan bagi. Nah, ini kalau misalnya keadaannya itu si C-nya nggak 0 ya. Maka hasilnya itu sama dengan B dibagi dengan C. Oke. Selanjutnya masuk ke kondisi selanjutnya. Kalau misalnya operasi 1. Ini kita kan tadi operasi 2 ya. Nah, berarti sekarang ini kita masuk ke operasi 1. If OP1 sama dengan plus. Oke. Kita operasi 1 sama dengan plus. Dan berarti untuk hasilnya dan hasil titik 2 sama dengan A ditambah hasil. Masuk lagi ke else if. Ini if di dalam if OP1 if OP1 itu dia sama dengan kurang ya. Dan hasil 2 sama dengan kurang hasil. Nah, ini salahnya sama seperti ini. Kita pakai aja. Nah, ini kan tadi udah tambah kurang, berarti di sini kali lagi ya selanjutnya. Kali ini A dikali hasil. Terus ini bagi, bukan di sini juga A dibagi hasil. Oke, di sini saya jelaskan untuk yang ini dulu. Nah, ini tadi keadaannya jika si operasi 1 itu dia plus, maka A tadi akan ditambahkan dengan hasil. Hasil ini hasil yang mana? Nah, hasil ini adalah hasil yang ini tadi yang di atas, yang ini. Nah, kenapa dia ditambah dengan hasil? Karena tadi kan kita mendahulukan yang bagian ini, bagian operasi 2, kalau misalnya dia dikali sama bagi. Makanya kita tambahkan dengan hasil. Nah, begitu juga yang ini, kurang dengan juga kali. Nah, kalau misalnya kali sama bagi kan setara nih. Kalau misalnya di operasi pertama itu kali, operasi keduanya kali, itu kita bisa A kali B, baru nanti hasilnya dikali C, atau kita juga bisa A dikali B dikali C, hasil dari B dikali C, gitu. Ini ibaratnya sama lah ya. Hmm. Terus kan ini ada kemungkinan nih di mana kalau misalnya hasil ini tuh hasilnya 0. Misalnya kayak 0/0, berarti kan hasilnya 0 ya otomatis. 0/0
Hasil nggak ya? Nah, itu pokoknya. Ada kemungkinan si hasil ini nol. Berarti kalau misalnya begini, kita mulai program lagi nih. Bikin di awal. Bikin. Nah, kondisi pertama itu bisa seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya ada kondisi lain nih, di mana si hasilnya tidak nol, berarti dia akan memulai program lagi. Ini harus di awal nggak sih kayaknya. If hasil sama dengan nol, then begin. Open. Tidak terdefinisi. Eh, tidak terdefinisi. Lalu kita N. Ini kita gabung aja di kayaknya. Nah, selurusan. Oke. Berarti kalau misalnya tadi operasi satunya itu bagi, bagi kan dia bisa hasilnya itu nol. Atau bisa juga dia merupakan bilangan ya, bilangan real. Nah, jika dia hasilnya itu sama dengan nol, maka dia akan memulai program yang ini, tidak terdefinisi. Tapi kalau misalnya dia hasilnya itu ada gitu kan, dia bisa menggunakan yang ini. Koma. Jadi baru kita M. Nah, ini untuk mengakhiri yang ini, program yang awal. Oke, ini untuk mengakhiri program yang ini. Makanya kita buat dia menjadi sebaris agar tidak rancu. Dan kita nggak bingung nih mana aja yang belum. Oke, selanjutnya kita endkan dulu yang tadi. Ini kita belum, buat dia berakhir. Kita tulis di sini end. Oke, berarti ini untuk mengakhiri yang ini. Selanjutnya, ada lagi nggak ya? Ini kita juga belum akhiri. Yang ini kita end juga. Nah, ini kita gunakan. Setelah itu, kita buat kondisinya nih. Ada kondisi. Tadi kan ini di mana kalau misalnya OP1 sama OP2, OP2-nya itu kali sama bagi. Tapi kan bisa jadi si operasinya itu tuh eh, plus sama minus ya, plus sama minus. Kalau misalnya plus sama minus, otomatis mereka nih nggak perlu didahulukan gitu. Nah, berarti kalau misalnya operasi duanya bukan merupakan ini, berarti itu kan else. Kalau misalnya yang lain, maka dia akan memulai program lagi. Nah, dia akan membuat penataan kondisi lagi if. Berarti ini kita pindah ke operasi satu. Nah, operasi satu, jika operasi satu itu sama dengan bagi, dan si B-nya itu sama dengan nol. Nah, sama seperti yang ini tadi nih. Jika operasi satu sama dengan bagi dan si B-nya itu sama dengan nol, maka then begin. Maka dia akan memulai program yang tidak terdefinisi ya tadi. Python tidak terdefinisi. Lalu kita N. Sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang ini. Jangan lupa tanda titik komanya. Oke, selanjutnya. Kan ada kalau misalnya keadaannya dia nggak nggak nol gitu kan. Nah, di sini kita ingin mengerjakan untuk kondisi untuk operasi pertama. If
P1 sama dengan plus. Nah, ini sama dengan yang ini. Nah, ini satu sama dengan plus. Kalau P1 sama dengan plus, maka hasil hasilnya adalah A ditambah B. Selanjutnya, kita masukkan else. If. Jika kondisi tadi tidak terpenuhi, maka akan dijalankan operasi kedua. Kondisi kedua yaitu ketika OP1 atau operasi satunya itu dia sama dengan minus. Dan maka dia akan menghasilkan hasilnya hasil dengan yaitu A dikurang B. Oke. Selanjutnya kalau misalnya dia kali lagi ya, kita bisa salin aja. Nah, tadi kan ini tambah kurang, berarti ini ada kali sama bagi lagi yang belum. Bisa udah B, maka di sini hasilnya ada A kali B. Kalau misalnya dia bagi, hasilnya adalah A kali bagi B. Maka kita tutup. Ya Allah. Oke, nah ini kan tadi untuk kondisi kalau misalnya untuk pengerjaan untuk operasi satu ya. Nah ini kan tadi ini di sini untuk keadaannya kalau misalnya operasi satu itu sama dengan bagi atau kali. Nah berarti kan ada kemungkinan operasi duanya itu tambah sama kurang seperti yang saya bilang tadi. Kak di sini kita bisa salin. Biar yang ini aja. Ini kita buat keadaannya. If OP2 sama dengan tambah dan maka hasilnya itu adalah hasil ditambah C. Kayak ini kalau misalnya operasi keduanya itu minus, maka dia hasil dikurang C. Ini else. Kita tutup dengan titik koma. Lalu kita N keseluruhannya. N. Kita N yang ini dulu. N, koma. Nah, baru ini untuk N keseluruhan program. Nah, di sini akan saya jelaskan lagi nih. Untuk ini, dia adalah keadaan di mana operasi satu. Karena operasi satu, kalau misalnya dia merupakan pembagian dan B-nya itu adalah 0. Nah, kalau misalnya seperti tadi, A dibagi dengan 0, maka dia itu tidak terdefinisi. Selanjutnya, ini kita masuk ke untuk operasi pertama. Operasi pertama itu kan sama seperti operasi pada umumnya ya, sama seperti ini nih kita bikinnya. Nah, kalau misalnya ini keadaannya nanti akan dibuat keadaan di mana dia operasi 2 itu sama dengan plus minus, berarti tidak perlu didahulukan. Nah, untuk operasi satu berarti kan dia ada tambah kali kurang bagi. Nah, ini berarti kalau misalnya ada operasi satunya tambah, berarti dia A ditambah B. Kalau misalnya kurang, berarti ini A dikurang B. Kalau misalnya ini tidak terpenuhi nih, kondisinya operasi satunya itu bukan tambah sama kurang, berarti akan menggunakan operasi ketiga, yang mana operasinya itu merupakan kali. Maka hasilnya itu dengan A dikali B. Itu pula sampai di sini.
Nah, lalu ini adalah untuk keadaan di mana operasi keduanya itu merupakan tambah dengan kurang. Nah, jika dia merupakan tambah, maka hasil dari operasi pertama itu akan ditambahkan dengan VC tadi. Kalau misalnya kurang, berarti hasil dikurang VC, begitu. Kita coba dulu. 33. 33. Sini kita. Bayar hasil found. Ini kita kurang dan. Nah, oke. Ini kita coba mulai input ya. 2. Misal kita mau kurang 3. Terus dikali dengan 4. Nah, ini kalau misal kita hitung, berarti harusnya yang kali 2 yang akan dikerjakan. 3 dikali 4 kan 12. Berarti 2 dikurang 12. Berarti hasilnya minus 10. Iya, kita lupa. Sini kita sampaikan hasilnya dulu. Hasil dari operasi. Sini. Kita toleransi 2 angka di belakang koma ya. Ulang lagi, Fran. Tadi input nilai A-nya tadi 2 dikurang dengan 3 dikali sama 4 ya tadi. Ini harusnya tadi hasilnya adalah minus 10. Oke, ini benar minus 10,00 karena tadi kita ingin 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya dia tetap urut ya. Kita misalnya tuh 2 dikali dulu. 2 dikali 2 terus dikurang 4. Harusnya hasilnya adalah 0. 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 4, 0. Nah, oke. Sekarang kita coba kalau misalnya kedua-duanya kali. 2 dikali 2. Dibagi kali ya. Bagi 2. Hasilnya 2. Eh, 2 dikali 2, 4. 4 dibagi 2, 0. 1. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.